Baiklah, perkenalkan, nama saya Deni Wahida, NIM 1914040012 dari kelas Tadris Matematika A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol, Padang. Baiklah, video saya kali ini adalah tentang penjelasan jawaban soal UTS dalam mata kuliah Matematika Diskrit, di mana diampuh oleh Ibu Nita Putri Utami, MPD. Selanjutnya, kita masuk kepada soal yang pertama. Pada sebuah sekolah tinggi, terdapat 345 siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus. 212 siswa mengambil mata kuliah matematika diskrit dan 188 siswa mengambil kedua mata kuliah tersebut. Berapa siswa yang mengambil kalkulus saja atau matematika diskrit saja? Penjelasannya. Kita ketahui terlebih dahulu, A adalah himpunan siswa yang mengambil matkul kalkulus, B adalah himpunan siswa yang mengambil matkul matematika diskrit. A irisan B adalah himpunan siswa yang mengambil kedua matkul. Penyelesaian. Setelah kita belajar, kita tahu bahwa rumus yang kita gunakan adalah A gabung B sama dengan A tambah B kurang A irisan B. Sama dengan A kita 345, B kita 212, dan A irisan B kita adalah 188. Jadi, jika kita menjumlahkannya, dapatlah hasilnya 369. Jadi, siswa yang mengambil kalkulus saja atau matematika diskrit saja adalah sebanyak 369 orang. Selanjutnya kita masuk kepada soal yang kedua. Tentukan banyak bilangan bulat dari 1 sampai 1000 yang tidak habis dibagi bilangan 2 sampai 11 dan relatif prima dengan 6. Penyelesaian. Kita ketahui terlebih dahulu, A1 kita adalah sifat bilangan dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 5. A2 kita adalah sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 7. A3 adalah sifat bilangan dari 1 sampai 100, 1000 yang habis dibagi 11. Sehingga A1 irisan A2 adalah sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5 dan 7. Begitupun seterusnya dapat dilihat di sini. Dan jumlah N kita adalah 1000. Selanjutnya kita masuk. Kita cari berapa nilai A1 kita. A1 kita adalah 1000 per 5 dapat 200. A2 kita dapat 142. A3 kita dapat 90. A1 irisan A2 kita dapat 28. A1 irisan A3 dapat 18. A2 irisan A3 dapat 12. A1 irisan A2 irisan A3 adalah 1000 per 385 dapat 2. Sehingga jika kita masukkan ke rumus, kita mendapatkan hasilnya adalah 376. Jadi, banyak bilangan bulat dari 1 sampai 1000 yang tidak habis dibagi bilangan 2 sampai 11 dan relatif prima dengan 6 adalah 1000 dikurang 376 sama dengan 624. Selanjutnya kita masuk kepada soal ketiga. Tentukan banyaknya solusi bulat non-negatif dari persamaan A tambah B tambah C tambah D sama dengan 54, di mana A kecil dari 34, C kecil dari 44, dan D kecil dari 37. Selanjutnya, kita ketahui dulu, ini N kita adalah banyaknya solusi bulat dari persamaan dengan syarat A besar dari 0, B besar dari 0, C besar dari 0, dan D besar dari 0. Begitu juga dengan P1, P2, dan P3 kita bisa dilihat pada video ini. Selanjutnya, P1, P2 kita ada juga syaratnya seperti yang telah saya lampirkan di dalam video ini. Selanjutnya kita cari dulu N kita berapa, dapat 57 per 4, P1 kita dapat 23 per 4, P2 kita dapat 13 per 4, P3 kita dapat 20 per 4, P1 kali P2 dapat 0, P1 kali P2 sama dengan P1 kali P3
sama dengan P2 kali P3 sama dengan P1 P2 P3 sama dengan 0. Sehingga P1 gabung P2 gabung P3 sama dengan P1 tambah P2 tambah P3 dikurang P1 P2 dikurang P1 P3 dikurang P2 P3 ditambah P1 P2 P3. Itu adalah jawabannya. Selanjutnya, kita masuk kepada soal yang keempat. Tentukan deret Taylor dari A, fx sama dengan 1 per 1 kurang x. Kita cari penyelesaiannya. Fx adalah 1 per 1 kurang x. Jika kita mengganti x-nya menjadi 0, kita dapatkan f0-nya adalah 1. Selanjutnya kita cari turunan pertamanya. Turunan pertama dari fx adalah 1 per 1 dikurang x dikuadratkan. Kita rubah f absen 0 ini. Kita dapatkan 1. Selanjutnya kita cari f2x. F double x. Kita cari turunan keduanya yaitu dapat 2 per 1 kurang x pangkat 3. Kita cari, kita rubah x-nya menjadi 0, kita makanan dan makanya kita dapatkan 2. Selanjutnya, f triple x atau turunan ketiganya dari fx tadi adalah 6 per 1 dikurang x pangkat 4. Makanya ketika kita ganti x-nya dengan 0, kita dapatkan hasilnya adalah 6. Jadi, kita buat deret Taylor-nya yaitu 1 dari sini diambil, 1 ini dari sini diambil, 1 dikali x pangkat 0 per 0 faktorial tambah 1 ini diambil di sini, x pangkat 1 per 1 faktorial ditambah 2 dari sini dikali x kuadrat per 2 faktorial tambah 6, 6-nya dari sini, kali x pangkat 3 per 3 faktorial. Jadi dapat ditulis bahwa 1 per 1 dikurang x sama dengan 1 tambah x kuadrat tambah x pangkat 3 ditambah dan juga seterusnya. Selanjutnya kita bahas yang kedua yaitu fx sama dengan 1 per x kuadrat. Dimana jika kita ganti x-nya menjadi 0, kita dapatkan jadi 1. Kita cari turunan pertamanya, dapat 2x per 1 kurang x kuadrat dikuadratkan. Jika kita rubah x-nya menjadi 0, kita dapatkan adalah angka 0. Selanjutnya, kita cari turunan keduanya. Turunan keduanya adalah 6x kuadrat tambah 2 kali per 1 kurang x kuadrat pangkat 3. Jika kita ganti x ini menjadi 0, kita dapatkan nilainya adalah 2. F triple x atau turunan ketiga dari fx tadi adalah 24x kali x kuadrat tambah 1 per 1 kurang x kuadrat pangkat 4. Jika kita ganti x ini dengan 0, kita dapatkan hasilnya 0. Jadi, kita telah temukan deret Taylor-nya bahwa 1 per 1 kurang x kuadrat sama dengan 1 ini dikali x pangkat 0 dikali per 0 faktorial ditambah 0 di sini kali x pangkat 1 kali per 1 faktorial ditambah 2 ini dikali x kuadrat per 2 faktorial ditambah 0 dikali x pangkat 3 per 3 faktorial. Sehingga kita dapatkan 1 per 1 kurang x kuadrat sama dengan 1 ditambah x kuadrat ditambah dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk kepada soal yang kelima yaitu tentukan barisan FPB dan barisan FPE dari Px sama dengan 2x tambah epsilon pangkat min x. Kita cari dulu barisan FPB-nya yaitu Px sama dengan 2x tambah epsilon pangkat min x sama dengan 2x tambah 1 kurang x pangkat 1 faktorial ditambah x kuadrat per 2 faktorial dikurang x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial dikurang x pangkat 5 per 5 faktorial. Di sini, mengapa tandanya ada negatif, positif, negatif, positif? Karena kita menggunakan epsilonnya adalah pangkatnya negatif. Makanya seperti itu. Selanjutnya, 1 tambah x kuadrat per 2 faktorial dikurang x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial dikurang x pangkat 5 per 5 faktorial. Sehingga kita akan mendapatkan barisannya adalah 1, 1, 1 per 2 faktorial, min 1 per 3 faktorial, 1 per 4 faktorial, dan juga min 1 per 5 faktorial. Selanjutnya, barisan FPE dari Px sama dengan 2x tambah epsilon pangkat min x.
sama dengan 2x tambah 1 dikurang x per 1 faktorial ditambah x kuadrat per 2 faktorial dikurang x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial dikurang x pangkat 5 per 5 faktorial. Sehingga 1 tambah x ditambah x kuadrat per 2 faktorial dikurang x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial dikurang x pangkat 5 per 5 faktorial. Sehingga bisa kita keluarkan variabel-variabelnya sehingga kita mendapatkan barisannya adalah 1, 1, 1, min 1, 1, dan juga min 1. Selanjutnya kita masuk kepada soal yang B, yaitu barisan FPB dari Px sama dengan 3 tambah 3x tambah 3x kuadrat tambah 3x pangkat 3 adalah 3 dikali x pangkat 0 per 0 faktorial ditambah 3 dikali x per 1 faktorial ditambah 3 dikali x kuadrat per 2 faktorial ditambah 3 kali x pangkat 3 per 3 faktorial. Sehingga kita akan mendapatkan barisannya adalah 3, 3, 3, dan 3. Selanjutnya kita harus juga mencari barisan FPE-nya, yaitu dalam Px sama dengan 3 tambah 3x tambah 3x kuadrat tambah 3x pangkat 3 sama dengan 3 tambah 3x tambah 3 kali 2 faktorial x kuadrat per 2 faktorial ditambah 3 kali 3 faktorial x pangkat 3 per 3 faktorial. Sehingga kita akan mendapatkan barisannya adalah 3, 3, 6, dan 18. Selanjutnya kita masuk kepada soal yang ke-6. Tentukan bentuk sederhana FPB dari barisan Bn sama dengan 0, 0, 0, 1, 1, 1. Penyelesaiannya. Px sama dengan sigma An kali x pangkat n dari n sama dengan 0 sampai menuju tak hingga sama dengan 0 dikali 1 tambah 0 dikali x ditambah 0 kali x kuadrat tambah x pangkat 3 tambah x pangkat 4 tambah x pangkat 5 tambah x pangkat 6. Mengapa di sini sampai segini? Karena tergantung dari berapa banyaknya soal. Sehingga apa yang dikali 0 akan menilai 0 sehingga sisanya adalah ini. X3 tambah X4 tambah X5 tambah X6. Sehingga kita keluarkan X3-nya menjadi 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 3. Bagian terakhir ini adalah deret Taylor. Sehingga bisa kita buat bentuk sederhana FPB-nya adalah Px sama dengan X pangkat 3 ini kali 1 per 1 kurang X. Selanjutnya soal yang ke-7, tentukan bentuk sederhana FPE dari barisan Bn sama dengan 3, 1, 3, 1, 3, 1. Penyelesaiannya. Px sama dengan sigma A n kali x pangkat n per n faktorial dari n sama dengan 0 menuju tak hingga sama dengan 3 tambah 1 kali 3 tambah 3 dikali x kuadrat per 2 faktorial ditambah 1 kali x pangkat 3 per 3 faktorial. Sehingga kita akan menemukan sifatnya seperti ini. Ini bisa kita rubah dalam bentuk deret Taylor menjadi E pangkat x ditambah E pangkat min x per 2. Ditambah ini juga bisa kita rubah menjadi deret Taylor sehingga E pangkat x dikurang E pangkat min x per 2. Sehingga bisa kita menggabungkan antara keduanya yaitu 3E epsilon pangkat x ditambah 3 epsilon pangkat min x ditambah E pangkat x dikurang epsilon pangkat min x per 2. Sehingga mendapatkan hasilnya 4 epsilon pangkat x ditambah 2 epsilon pangkat min x per 2. Sehingga bisa ini kita jepret, makanya dapat hasil terakhirnya adalah 2 epsilon pangkat x ditambah epsilon pangkat min x. Selanjutnya kita masuk kepada soal yang ke-8, yaitu ada berapa cara untuk menempatkan 89 koin yang identik ke dalam 5 kotak berbeda sedemikian sehingga tidak ada kotak yang kosong. Yang kedua, tidak 3 kotak pertama masing-masing mendapat paling sedikit 10 koin. Kita jawab untuk soal yang pertama.
Karena tidak ada kotak yang kosong, setidaknya satu koin dalam satu kotak. Sehingga persamaan kita adalah Px sama dengan X tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 ditambah titik-titik sampai pangkatkan 5. Sehingga X pangkat 5 adalah ini bisa kita ganti menjadi deret Taylor, yaitu 1 per 1 kurang X pangkat 5. Sehingga X pangkat 5 kita buatkan dalam bentuk sigma, yaitu K sama dengan 0 menuju tak hingga 5 tambah K kurang 1 per K kali X pangkat K. Sehingga sigma K tambah 4K dimulai dari K sama dengan 0 menuju tak hingga adalah X K tambah 5. Karena ini adalah X-nya bernilai sama, makanya pangkatnya bisa kita jumlahkan. Sehingga X sama dengan 89 sama dengan X pangkat K tambah 5. Sehingga 89 sama dengan K tambah 5, K sendiri adalah 84. Selanjutnya, karena K kita 84, bisa kita substitusikan, itu 84 tambah 4 per 84, sehingga dapat 88 per 84. Selanjutnya kita akan mencari kombinasinya. Kita cari dulu seperti ini kombinasinya, sehingga dapat hasil terakhirnya adalah 2.331.890. Selanjutnya kita cari soal untuk yang kedua. 3 kotak pertama masing-masing mendapat paling sedikit 10 koin. Px sama dengan X pangkat 10 tambah X pangkat 11 tambah X pangkat 12 tambah sampai dipangkatkan 3 kali 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 dipangkatkan 2. Sehingga kita keluarkan menjadi X pangkat 30 sama dengan 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 pangkat 3. 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 pangkatkan 2. Sehingga X pangkat 30 sama dengan ini pangkat min 3, ini pangkat min 2. Sehingga bisa digabungkan. Sehingga X pangkat 30 sama dengan 1 kurang X pangkat min 5. Sehingga X pangkat 30, sigma dari K sama dengan 0, menuju tak hingga 5 tambah K kurang 1 per K, X pangkat K. Sehingga bisa kita berubah menjadi K tambah 4K, X pangkat K tambah 30. Jadi, X pangkat 89 sama dengan X pangkat K tambah 30. Sehingga kalau K saja adalah 59. Sehingga bisa kita substitusi ke dalam bentuk K tadi, sehingga mendapatkan 63 per 59. Sehingga jika kita rubah kombinasinya, akan kita cari kombinasi, maka akan mendapatkan hasilnya yaitu 595.665. Selanjutnya kita masuk kepada soal yang terakhir, yaitu tentukan banyak cara menempatkan N orang berbeda ke dalam 80 kamar berbeda sedemikian sehingga A. Tiap kamar berisi paling sedikit 1 orang dan paling banyak 2 orang. B. Tidak ada kamar yang kosong. Penyelesaiannya. Untuk soal yang pertama, Px sama dengan X tambah X kuadrat per 2 faktorial dikali dipangkatkan 80. Sama dengan X dikali 1 tambah X per 2 faktorial dikali dipangkatkan 80. Sehingga kita keluarkan menjadi X pangkat 80 sigma K sama dengan 0 menuju tak hingga 80 per K dikali X2 faktorial dipangkatkan K. Sehingga jika kita pangkatkan ini menjadi K, maka ini akan menjadi X pangkat K 2 faktorial pangkat K. Sehingga sigma K sama dengan 0 menuju tak hingga adalah 80 K 1 per 2 pangkat K dikali X pangkat K tambah 80. Sehingga jika X K sama dengan 0 menuju tak hingga 80 per K 1 per 2 pangkat K dikali 1 X K tambah 80. Bisa kita rubah bentuknya menjadi K tambah 80 faktorial per K tambah 80 faktorial X dikali K tambah 80. Sehingga bisa kita rubah lagi bentuk yang ini menjadi bentuk sigma K sama dengan 0 menuju tak hingga 80 K kali 1 per 2 pangkat K dikali K tambah 80 faktorial dikali X pangkat K tambah 80 per K tambah 80 faktorial. Sehingga rumus
Kita yang akan mencarinya adalah Px sama dengan sigma K sama dengan 0 menuju tak hingga 80 N kurang 80 dikali N faktorial per 2 pangkat N kurang 100 dikali X pangkat N per N faktorial. Untuk soal yang B-nya, tidak ada kamar yang kosong. Px sama dengan X tambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah titik-titik dipangkatkan 80. Sehingga 1 ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah kali min 1 dipangkatkan 80. Sehingga bisa kita rubah rumus ini menjadi deret Taylor, yaitu epsilon pangkat X dikurang 1. Seperti ini dipangkatkan 80. Sehingga bisa kita rubah 80 0 epsilon pangkat 80X dikurang N 1 epsilon 79X ditambah min 1 pangkat K 80 K epsilon X 80 kurang K ditambah titik-titik sampai batasnya adalah min 1 pangkat 80, 80. Jadi, sigma K sama dengan 0 adalah min 1 K 80 K ini bukan 100 ya, tetapi di sini adalah 80. Di sini juga 80. Ini ada salah teknis. Di sini adalah 80. Jadi seperti ini, rumus terakhirnya adalah X sigma K sama dengan 0 menuju tak hingga min 1 pangkat K 80 K adalah 80 kurang K pangkat N. Mungkin hanya ini pemaparan video penjelasan tentang UAS dari mata kuliah Matematika Diskrit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.